Pertanyaan saya ke Bung Hanta terlebih dahulu. Selama ini kan kita lihat konstelasinya lebih banyak dimainkan sama elit. Publik lupa bahwa sesungguhnya yang menentukan adalah DPD 1 dan DPD 2 bahkan gitu ya. Bagaimana Anda melihat soliditas, karena dalam pemandangan umum kemarin sejumlah DPD sudah menyebutkan secara letter nama yang mereka dukung. Ya, memang kalau bicara munaslup di Golkar ini sebagai partai terbuka, dan sampai hari ini yang menariknya belum ada satupun kandidat yang bisa memastikan dia akan menang. Ya. Itu yang menarik, artinya ada kontestasi. Nah, betul Bung Alvito katakan, ini penentunya adalah di DPD. Kalau dari jumlah, dari bobot suara yang dimiliki DPD 1 dan DPD 2 sama-sama satu. Tapi dari keseluruhan DPD 1 itu 34, karena 34 provinsi. Ya. Karena itu penentu sesungguhnya itu adalah jumlah dari DPD 2. Betul. Cuma DPD 1 ini punya secara pendekatan kualitatif, dia punya daya, kekuatan mobilisasi politik kalau bisa dilakukan. Artinya bisa dilakukan secara mempengaruhi DPD 2 yang ada di bawahnya, misalnya bisa dibawa untuk mendukung salah satu, itu bisa. Misalnya contohnya Jawa Timur, ada 34 DPD 2, 38, itu sangat strategis, terbesar menurut saya dari semua provinsi, dan itu sangat mungkin dilakukan oleh DPD 1 yang memiliki kerekatan terhadap DPD 2 untuk mendukung ke salah satu. Ya, kami mohon maaf masih ada kendala teknis. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana perbincangan Alvito Dinova Gintings terkait dengan dinamika munaslup Partai Golkar yang ada di Bali saat ini. Kita tahu pada 2 tahun ini Partai Golkar terpecah karena konflik internal dan hari ini menyatakan akan munaslup. Tetapi apakah munaslup ini nantinya benar-benar akan berakhir dengan rekonsiliasi seperti yang dimimpikan sebelumnya oleh Partai Golkar, ataukah malah akan menimbulkan perpecahan baru terkait dengan persaingan, apalagi sudah ada warna politik uang dan ada kericuan yang tadi kita sempat saksikan bersama. Kami akan segera kembali untuk melihat bagaimana perbincangan langsung dari arena munaslup di Bali. Kami segera kembali saat lagi. Oke, Anda melihat fenomena ini seperti apa sesungguhnya? Karena kedaulatan itu sesungguhnya ada di tangan DPD 2. Karena kedaulatan ada di pemilik suara, DPD 1, DPD 2, prinsip utamanya menurut saya untuk menjaga kualitas demokrasi itu, pilihannya itu harus otonom dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luarnya. Karena itu pemilihan tertutup relatif bisa meminimalisir secara psikologis, misalnya ada pengaruh dari eksternal, dari luar. Nah, meskipun tadi Pak Yono mengatakan ada kemungkinan kesamaan, ya pasti ada karena tiap hari bersama kan, DPD 1, DPD 2 dan satu provinsi, begitu juga Jabar. Tetapi ketika sudah di bilik suara, sudah tertutup juga kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi. Jadi lebih dinamis, menurut saya lebih menarik. 7 jam misalnya prosesnya, semua akan menunggu. Berbeda kalau terbuka, harus berdiri dan sebagainya, sudah bisa ditahu komitmennya seperti apa, sehingga bisa dikontrol. Yang kedua menariknya, tadi karena Bung Alvito tadi sindir soal Jawa Barat, Jawa Timur. Dalam sejarah Golkar era reformasi itu ketua umumnya selalu dari luar Jawa. Betul. Nah sekarang ini calon ketua umumnya yang terkuat dalam pandangan adalah kita Jawa semua Timur dan Jawa Barat. dari Jawa, dari Pulau Jawa. Jadi ada yang baru dari Golkar menurut saya kali ini, kemungkinan besar ketua umumnya memang berasal dari Pulau Jawa. Sekaligus juga memang jadi PR buat Golkar karena setelah reformasi Jawa itu kayaknya sulit ditaklukkan. Karena daerah-daerah luar Jawa, apalagi di timur, Sulawesi, Kalimantan itu memang basisnya Golkar. Betul. Beda dengan Jawa. Jawa misalnya Jawa Tengah itu kan bukan basis Golkar, sehingga harus memang tantangan bagi Golkar. Ini peluang sekaligus tantangan. Tapi paling tidak saya perlu mengatakan bahwa fase konflik Golkar itu ini titiknya udah selesai. Kecuali kalau ini tidak tuntas, artinya memunculkan konflik baru. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini konsolidasi, dan tentu terpilihnya kandidat A, kandidat B, kandidat C, ada konsekuensi nantinya dengan wajah Golkar ke depan, tetapi juga secara umum juga ada kesamaan dari semua nama-nama itu. Mari kita bicara tentang politik uang atau money politik. Tapi nanti kita bicaranya, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dia bilang begitu ya tadi, benar ya? Ya, selain walaupun sulit dibuktikan, Mas. Sempat ngobrol dengan saya sama apa bunyinya? Kecil, beliau mengatakan bahwa ditemukan banyak cukup terjadi
tetapi sulit juga membuktikan. Iya, iya. Candaan beliau gini, mungkin caranya udah canggih, jadi sulit membuktikan. Tapi begini, ini bukan khas Golkar saja sebenarnya, juga terjadi berbagai macam partai politik, tetapi memang stigma terkuat itu berada di partai Golkar. Faktor ini, faktor politik transaksional, faktor keterpilihan seorang karena faktor uang itu cukup kuat, kecuali memang misalnya Golkar beranjak melakukan perubahan besar, itu tidak ada. Mari kita baca historical data deh. Di 2004 dan 2009, 2014 kan agak-agak abnormal kan, jadi kita tidak hitung lah 2014 begitu. Tapi 2004, 2009 faktor itu sangat Iya, kebetulan penting. saya melakukan riset tentang Golkar ya, transformasi dan sebagainya. Ada dua variabel yang sangat menentukan. Di luar saya setuju ada politik gagasan, ada sebagainya. Tapi ujung-ujungnya nanti ada dua yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor tadi, faktor uang. Gizi. Gizi. Yang kedua adalah kemungkinan adanya intervensi eksternal. Eksternal itu yang paling bisa dilakukan adalah kekuasaan. Jadi saya tidak menggunakan istilah pemerintah, tapi kekuasaan. Ada aktor yang berada di lingkar penting kekuasaan itu melakukan hal ini. Dan di Bali, ketika Pak Yusuf Kala mengalahkan Pak Akbar Tanjung, kita ingat beliau adalah wapres. Jadi tidak perlu kita diskusikan lagi dukungan penguasa ke siapa gitu. Dan itu juga terkonfirmasi kekuatannya tentu secara logistik juga lebih kuat di sana. Meskipun sudah terkonfirmasi, Pak JK mengatakan itu punya saya sendiri. Problem. Yang kedua, di Riau hal yang sama juga. Pak Surya Paloh dan Abu Rizal Bakri, meskipun tidak secara tersurat terbuka, kecenderungan pemerintah memang lebih ke Pak Abu Rizal Bakri. Karena Pak waktu Surya itu Pak sempat mengatakan ingin di luar pemerintahan sebagainya untuk dan Pak JK adalah kompetitor dari Pak SBY waktu Pak SBY dan lebih berada di kubu Pak Surya Paloh pada saat itu. Nah, dua faktor itu memang menjadi faktor penting, ditambah yang ketiga kemampuan masing-masing kandidat selain gizi dan intervensi kekuasaan tadi, ada kemampuan melakukan mobilisasi. Jadi faktor-faktor pengaruh DPD 1 terhadap DPD 2 itu juga penting ya. Dengan apa pendekatannya ya beda-beda. Pemilih harus kita akui yang memilih karena ada nurani dengan gagasan idealisme, tetap pasti ada itu. Yang kedua, ini pemilih di Munaslup ini ya, DPD 1 dalam konteks Kongres di Munas dan Munaslup. Yang kedua adalah motif ekonomi tadi, yaitu karena sifatnya transaksional, gizi. Dan yang ketiga adalah komitmen deal negosiasi terkait motifnya adalah posisi power. Jadi kalau dia terpilih tetap jadi ketua DPD, tetap pimpinan DPRD, atau bisa dibawa ke DPD. Itu juga transaksional sih sebenarnya. Transaksional, tapi masih mending lah saya pikir untuk kalau Alvito saya menang nanti Mas Alvito jadi waketum. Itu menurut saya masih wajar lah. Masih masuk akal ya. Dan yang keempat adalah motifnya lebih pada legal protection, jadi perlindungan hukum. Karena banyak kepala daerah juga bermasalah. Kan, ya itu juga kalau ketua umumnya ini paling tidak ya bisa aman lah, diprotek dan sebagainya. Mana yang paling banyak? Orang kan selalu melihat nomor 2 lah yang kebanyakannya ada di sini gitu. Ya, kalau saya ditanya berharap yang nomor 1. Yang memilih karena gagasan. Karena idealisme. Yang karena idealisme. Kita ingin dorong partai-partai yang dorong itu. Tapi bahwa realitasnya itu kan idealitas negara. Realitasnya kadang memang tidak selalu sama dengan idealitas. Tetapi tetap harus kita dorong. Silakan. Saya akan ada dua nanti struktur kekuasaan di Golkar, di DPP-nya, di pusat ya. Kalau dulu ketua umum itu sangat powerful, sekarang paling tidak ada dua institusi yang akan, kalau saya baca tadi, salah satu kewenangannya Dewan Pembina memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis bersama ketua umum ya, termasuk salah satunya menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Golkar dan keputusan yang lainnya. Sehingga akan dua. Jadi sangat mungkin nanti dinamikanya ada dua struktur kekuasaan yang berada di dua kutub nanti kalau ketika berbeda. Tapi kalau ketika sama ya saling menguatkan, tergantung dinamikanya seperti apa nantinya. Oke. Dan Anda tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang ada dua, dari dua perspektif. Dia bisa saling menguatkan karena misalnya Dewan Pembina bisa mengayomi dan seterusnya, atau sebaliknya, potensi sebaliknya. Saya tidak mau membandingkan dengan partai lain, tapi ketua Dewan Kehormatan, kemudian ada ketua umum, cukup menimbulkan turbulensi baru.
ketika misalnya apa yang diinginkan oleh Ketua Umum berbeda dengan Ketua Dewan Pembina. Jadi ini hal yang baru dari Golkar, beda dengan Watim Dewan Pertimbangan ya, beda juga dengan Dewan Penasehat, dan sekarang ada struktur baru Dewan Pakar. Sebenarnya Ketua dan Dewan Pembina itu Kehormatan. lebih tegas daripada Dewan Pertimbangan yang agak malu-malu sebenarnya Kalau posisi itu. Dewan Pertimbangan tidak punya kewenangan sebenarnya untuk kebijakan ya, dia hanya memberi pertimbangan. Kalau DPP-nya nggak mau pakai itu kan nggak ada ikatan. Tapi kalau sekarang wajib melibatkan Ketua Dewan Pembina kalau saya baca tadi, sehingga ini Dewan Pembinanya kuat. Posisi Golkar Reformasi kali ini tadi juga sudah disahkan kabarnya Dewan Pembina ini struktur baru dalam struktur kekuasaan di Partai Golkar. Baiklah Bapak-Bapak, terutama Kang Deddy sama Cak Nyono ini saya tidak mau lebih lama lagi mengganggu karena malam ini mereka akan membuat sejarah untuk Golkar, akan memilih satu orang ketua umum yang kemudian akan membuat sebuah pemerintahan dalam tanda kutip baru dalam struktur kepengurusan Partai Golkar yang sudah dua tahun ini sebenarnya terturbulensi oleh badai internal dan eksternal. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi. Mas Hanta, terima kasih atas waktunya.